Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Sulistewati dengan NIM 223264 kelas RA7 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai OKR, singkatan dari Objective and Key Result, yang digunakan oleh Google Corporation dengan format 5W plus 1H. Dan saya juga akan menyampaikan pembelajaran penting bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Banten dalam menciptakan SDM berkinerja tinggi. Yang pertama ada what. Apa itu OKR? OKR singkatan dari Objective and Key Result atau tujuan dan hasil utama adalah sebuah kerangka kerja manajemen tujuan yang digunakan untuk menetapkan dan melacak tujuan-tujuan yang ambisius dan terukur. OKR membantu organisasi dan tim untuk menyelaraskan upaya mereka, meningkatkan fokus, dan mencapai hasil yang signifikan. Adapun komponen OKR, yang pertama ada objektif atau tujuan. Deskripsi kualitatif, ambisius, dan inspiratif dari apa yang ingin dicapai. Tujuan harus jelas, spesifik, dan mudah dipahami. Dan ada juga key result atau hasil utama, yaitu indikator kuantitatif dan terukur yang menunjukkan kemajuan menuju tujuan. Hasil utama harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu atau SMART. Selanjutnya ada why. Mengapa? Mengapa Google menggunakan OKR? Google dapat menggunakan OKR karena yang pertama dapat meningkatkan fokus, yaitu dengan menetapkan tujuan yang jelas dan terukur, tim dapat berkonsentrasi pada apa yang paling penting. Nah, yang kedua, ada mendorong transparansi, yaitu OKR dapat diakses oleh seluruh organisasi, memungkinkan setiap orang untuk melihat dan memahami tujuan tim lain. Yang ketiga ada meningkatkan keterlibatan, yaitu dengan melibatkan karyawan dalam penetapan tujuan, OKR dapat meningkatkan rasa memiliki dan keterlibatan terhadap pekerjaan. Yang keempat ada fleksibilitas, yaitu OKR memberikan ruang untuk penyesuaian dan iterasi yang penting dalam lingkungan yang cepat berubah seperti industri teknologi. Nah, di sini juga ada where, di mana OKR diterapkan di Google. OKR di Google dilakukan di seluruh organisasi, dari tingkat perusahaan hingga tim dan individu. OKR yang diterapkan di Google mulai dari yang pertama ada tingkat perusahaan, yaitu OKR perusahaan menetapkan tujuan umum yang ingin dicapai oleh seluruh organisasi dalam jangka waktu tertentu atau tahunan atau triwulanan. Yang kedua ada tingkat departemen atau tim. OKR departemen atau tim dirancang untuk mendukung tujuan perusahaan dan difokuskan pada pencapaian hasil yang spesifik dalam lingkup departemen atau tim. Yang ketiga ada tingkat individu. OKR individu membantu karyawan untuk menyelaraskan tujuan mereka dengan tujuan tim dan perusahaan, serta melacak kemajuan mereka secara transparan. Nah, ada juga when, kapan. Kapan Google menerapkan OKR? Google mulai menerapkan OKR atau Objective and Key Result pada tahun 1999, tak lama setelah perusahaan didirikan. OKR diperkenalkan ke Google oleh John Doerr, seorang investor yang juga memberikan saran kepada perusahaan pada masa-masa awalnya. Pada saat itu, Google baru memiliki sekitar 40 karyawan. Google juga menggunakan sistem OKR secara triwulan dan tahunan. Yang OKR tahunan digunakan untuk menetapkan tujuan jangka panjang, sedangkan OKR triwulanan menetapkan tujuan jangka pendek. Nah, sejak penerapan OKR pada tahun 1999, Google telah berkembang pesat dari startup kecil menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. OKR telah menjadi bagian integral dari budaya kerja Google dan membantu perusahaan mencapai berbagai tujuan ambisius. Di sini juga ada who. Siapa? Siapa yang terlibat dalam OKR? Yang terlibat dalam OKR yaitu semua karyawan Google, dari level manajemen hingga staff, terlibat dalam proses penetapan dan pencapaian OKR dengan dukungan dari yang pertama ada tim manajemen, yaitu memimpin proses penetapan OKR,
strategis yang berkaitan dengan visi dan misi perusahaan. Yang kedua ada karyawan, yaitu setiap karyawan bertanggung jawab untuk menetapkan OKR pribadi yang sejalan dengan tujuan tim dan perusahaan. Yang ketiga ada tim HR dan komunikasi, yaitu mendukung pelatihan dan sosialisasi tentang OKR di seluruh organisasi. Nah, yang terakhir ada how, bagaimana. Bagaimana Google menerapkan OKR? Google menerapkan OKR melalui proses penetapan tujuan yang transparan dan kolaboratif, evaluasi berkala, serta penyesuaian target sesuai perkembangan perusahaan dan lingkungan eksternal. Nah, ini ada pun bagaimana Google menerapkan OKR. Yang pertama itu ada penetapan objektif, yaitu Google menetapkan tujuan umum yang ambisius untuk tahun tersebut, yang kemudian diturunkan menjadi tujuan kuartalan yang lebih spesifik. Objektif harus jelas, ringkas, dan menginspirasi. Yang kedua ada penetapan key result atau hasil utama. Setiap objektif memiliki beberapa key result yang terukur. Key result harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu atau SMART. Yang ketiga ada transparansi, yaitu Google mempublikasikan OKR di seluruh organisasi, memungkinkan semua orang untuk melihat tujuan dan hasil utama satu sama lain. Yang keempat ada penilaian, yaitu di akhir setiap kuartal, Google menilai pencapaian OKR mereka pada skala 0 sampai 1. Meskipun tidak diharapkan untuk selalu mencapai nilai 1, atau karena OKR dirancang untuk menjadi ambisius, nilai 0,6 sampai 0,7 dianggap sebagai pencapaian yang baik, menunjukkan bahwa OKR cukup menantang. Yang kelima ada evaluasi, yaitu Google secara rutin mengevaluasi kinerja OKR baik pada tingkat individu, tim, maupun perusahaan. Proses ini membantu mereka memahami apa yang berhasil, apa yang tidak, dan bagaimana cara meningkatkannya di kuartal berikutnya. Perusahaan di Banten dapat belajar dari Google bahwa penerapan OKR dapat menciptakan SDM berkinerja tinggi dengan meningkatkan fokus, motivasi, dan kolaborasi. Implementasi yang konsisten dan budaya transparansi yang sangat penting untuk mencapai hasil optimal. Baik, demikianlah pemaparan yang saya sampaikan mengenai OKR yang digunakan oleh Google Corporation serta pembelajaran apa yang bisa diambil oleh perusahaan-perusahaan di Banten. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menjadi motivasi bagi semua dalam menciptakan SDM berkinerja tinggi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.